Baik, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita. Eh, untuk yang pertama, saya ingin memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Andreas D. Kememan dengan NIM 23201030. Nah, teman-teman, di sini saya akan mendemokan hasil tugas UAS saya dengan mata kuliah Mobile Programming. Di mana di sini saya membuat salah satu aplikasi mobile yaitu Chat Kampus. Nah, teman-teman, untuk sebelumnya di sini juga saya dengan seadanya dengan materi-materi yang sudah saya pelajari, sudah diberikan oleh Bapak dosen selaku dosen mobile programming, dan juga beberapa sumber yang sudah saya pelajari di beberapa sumber menyangkut yang terkait dengan aplikasi yang saya buat ini, khususnya di bagian coding serta pemrograman lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan aplikasi sederhana yang sudah saya buat, yaitu Chat Kampus, sebuah aplikasi chatting berbasis Flutter yang berintegrasi dengan Firebase Authentication dan Cloudflare. Nah, tujuan dari aplikasi ini adalah menyediakan sarana komunikasi ringan bagi mahasiswa kampus dengan fitur login, mengirim pesan real time, serta bot otomatis sebagai asisten informasi kampus. Nah, di sini juga teknologi yang saya gunakan itu untuk membangun sebuah aplikasi ini yang berbasis teknologi ini. Yang pertama itu aplikasi Flutter sebagai framework UI, dan juga ada Firebase Authentication untuk login dan mendaftar pengguna, dan juga ada Cloudflare sebagai database real time untuk menyimpan pesan, dan juga ada Firebase Core untuk menghubungkan aplikasi dengan server Firebase. Dan saya sedikit menambahkan bot sederhana menggunakan logika keyboard. Nah, di sini juga saya sedikit menjelaskan cara kerja program. Ketika aplikasi dijalankan, Flutter terlebih dahulu melakukan proses inisialisasi ke Firebase. Setelah itu, jika user belum login, aplikasi menampilkan halaman login. Jika login berhasil, user langsung diarahkan ke halaman chat. Menggunakan stream builder untuk menampilkan pesan secara real time dari Play Store. Nah, teman-teman, di sini sedikit penjelasan ya, teman-teman. Nanti saya akan mempraktikkan, saya akan mendemokan aplikasinya seperti penjelasan ini. Nah, setiap pesan dikirim akan disimpan ke collection bernama Chat Free Store. Program juga memeriksa apakah pesan yang dikirim cocok dengan keyboard bot seperti salam, informasi kampus, jadwal kuliah atau chat-chat yang lainnya, teman-teman. Jika semuanya itu cocok untuk bot, otomatis mengirim balas ke Play Store sehingga muncul seperti chat biasa. Nah, seperti chat GPT ya, teman-teman. Sederhananya segitu, mungkin gambaran seperti itu. Nah, untuk fitur-fitur aplikasi untuk Chat Kampus ini ada di sini saya membuat login, register menggunakan Firebase Authentication, dan juga chat real time menggunakan Cloudflare. Ada interface sederhana dan mudah dipahami pengguna, dan juga ada bot otomatis untuk menjawab beberapa pertanyaan, dan juga ada logout aman langsung kembali ke login. Nah, saya sedikit menjelaskan untuk alurnya. Itu user membuka aplikasi, terus login, masuk ke halaman chat, mengetik pesan-pesan tersimpan ke Free Store, langsung muncul di layar. Jika user mengetik salam, informasi kampus atau jadwal kuliah dan lain-lain, otomatis bot otomatis membalas pesan tersebut. Dan juga di sini saya ingin menyampaikan bahwa untuk botnya saya sedikit membuat secara sederhana untuk khusus memenuhi persyaratan UAS ini. Jadi saya juga masih belum terlalu paham, hanya mungkin lebih banyak untuk pelajar soal ini. Jadi saya secara singkat membuat ini ya, teman-teman.
Nah, untuk secara aplikasi, seluruh aplikasi ini menunjukkan bagaimana Flutter dan Firebase dapat digunakan untuk membangun sistem. Jadi keduanya ini sangat sangat penting ya teman, untuk membangun sistem chat real time yang aman, cepat dan mudah dikembangkan, termasuk penambahan bot untuk membuat aplikasi lebih interaktif. Nah, ini contoh aplikasi sederhana ya teman-teman. Nah, di sini kurang lebih penjelasannya seperti itu. Dan untuk sekarang saya mencoba untuk menjalankan ya, mendemokan hasil yang sudah saya buat, yang sederhananya ya teman-teman, bukan belum terlalu sempurna, tapi setidaknya sudah bisa sudah bisa menampilkan beberapa item-item dan juga seperti apa yang ditugaskan oleh dosen yang bersangkutan. Nah, sekarang saya akan lanjut untuk menampilkan coding pemrograman yang saya buat di Visual Studio. Nah, ini untuk program saya seperti ini di Visual Studio. Nah, kurang lebih seperti ini. Tunggu. Nah, ini di sini untuk database-nya, project-nya, untuk project-nya saya beri nama Chat Campus, dan juga ada beberapa file dan folder di sini. Di sini ada yang utamanya itu ya lib, itu ada page, ada chatpage, DRT, chatpage dart, dan juga ada login page dart dan juga register page dart. Ini seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman. Ini yang utama, termasuk chatpage dart. Ini saya menyimpan semua pesan yang ada di sini ya teman-teman. Ini untuk membalas pesan dan juga membalas pesan dari bot dan juga pesan yang saya perintahkan, semuanya ada di sini. Terus ada main dart. Ini juga penting untuk programnya, bisa koneksi dengan chatpage dart. Nah, ini di dalam folder page ada chatpage dart, ada login page dart, register page dart ini, dan juga ada service. Di folder service ada auto service dart, ini programnya, dan juga ada Firestore service dart. Ini ada codingnya seperti ini. Nah, di sini juga beberapa yang perlu saya setting, yang saya teliti, yaitu ada pass batch YAML ini harus sesuai dengan project kita ya teman-teman, supaya nanti saat kita jalankan tidak error. Ini yang sangat penting. Juga di sini Android juga saya setting di Chat Campus Android. Ini juga saya menyetingnya juga di sini supaya koneksinya berjalan lancar. Dan juga untuk libnya di sini ada Firebase option dart. Ini juga perlu kita setting, perlu kita teliti. Ini beberapa program di sini saya mengambil dari beberapa sumber dengan apa yang saya pelajari dari mata kuliah ini, dari Pak dosen yang sudah mengajar, yang beberapa tugas itu saya mengambil beberapa sumber dari situ, saya praktekkan di sini, dan juga dari sumber-sumber yang lain itu. Nah, ini penjelasan sedikit tentang codingnya yang penting-penting. Nah, setelah ini saya mencoba mendemokan aplikasinya. Saya coba menjalankan aplikasinya terlebih dahulu. Nah, di sini kita perlu memasukin perintah-perintah agar aplikasinya bisa
berjalan baik ya teman-teman. Baik, saya akan menampilkan hasil demo ya teman-teman. Saya terlebih dulu saya akan menampilkan hasil demonya. Oh ya teman-teman, di sini juga saya dari beberapa sumber saya juga menginstal Android Audio ya, Studio. Untuk Android Studio saya juga menginstal itu karena ternyata sangat bagus ya. Kalau kita menginstal Android Studio terus kita koneksikan di sini sangat bagus. Dan juga saya mengikuti beberapa prosedur untuk aplikasi ini. Itu saya sampai mengenal Freebase Console ya, Freebase untuk aplikasi web Freebase ya teman-teman. Untuk login ke Freebase yang kita tambahkan project, kita koneksikan dari Visual Studio Code, kita modifikasi codingnya di Visual Studio Code, dan juga kita upload project kita di Freebase. Nah, oke, kita lanjut untuk menjalankan aplikasinya, demo aplikasinya. Di sini kita copy aja teman-teman biar cepat. Nah, ini proses untuk running ke Chrome biar aplikasinya terbuka di Chrome. Nah, dari teman-teman saya terlebih dahulu share aplikasinya ini, share screen dulu. Nah, ini tampilannya yang saya buat, yaitu aplikasi Chat Campus. Belum terlalu sempurna ya teman-teman, masih standar. Nah, di sini tampilannya yang pertama itu perlu kita login. Di sini juga ada permintaan untuk yang belum punya akun bisa membuat akun di sini. Ini kita membuat akun email baru. Nah, teman-teman, ini email dan semua chat yang akun kita ini nanti akan terekam di sini ya teman-teman, di aplikasi di sini. Nah, dia akan muncul di sini ya untuk penambahan email ya tadi teman. Jadi kalau kita membuat menambah user baru, nanti akan muncul di sini. Di sini ada emailnya kita ini. Dan saya rasa ini sangat bagus, saya pelajari beberapa sumber, ternyata kalau kita mengenali lebih mendalam memang sangat bagus dan sangat terbantu. Nah, ini contoh kecilnya, dan kita kembali ke aplikasinya. Di sini saya mencoba untuk mendemokan. Yang pertama saya sudah buat akun ya teman-teman. Di sini awalnya saya sudah buat akun. Jadi saya coba menjalankan dengan akun yang login dengan akun yang
sudah saya buat. Saya akan masukkan email. gmail.com. Dan juga untuk paspornya juga jangan lupa dimasukkan. Baru kita login. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Ini munculnya kurang lebih seperti ini. Di sini ada apa ya? Kotak untuk kita mengirim pesan di sini. Ini untuk yang dikirim, ini kotak untuk kita ngetik pesan. Dan di sini ada logoutnya. Ini tema dari Chat Kampus aplikasinya. Nah, di sini saya terlebih dulu mencoba untuk beberapa kata yang sudah saya setting di coding tadi. Beberapa kata untuk bisa saya mengirim pesan terus dibalas dari botnya seperti apa. Nah, di sini mungkin mempersingkat. Di sini saya mungkin mengirim beberapa kata, 2 kata. Untuk ucapan, mungkin yang pertama kita perlu mengirim ucapan Assalamualaikum. Kita mengirim pesan Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ini balasannya. Nah, ini balasannya. Waalaikumsalam, ada yang bisa saya bantu. Coba teman-teman, ini kayaknya kurang jelas. Nah, mungkin saya perlu menambahkan ini ya. Untuk Chat Kampus. Sebentar ya teman-teman, saya ada kesalahan sedikit. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Mungkin diperjelaskan. Nah, ini chattingan saya mengirim pesan Assalamualaikum, dia membalas ada Waalaikumsalam, ada yang bisa saya bantu. Ini contoh sederhana. Coba saya akan mau bertanya jadwal belajar. Kita akan mengirim. Maaf sebelumnya mengerti pertanyaanmu. Maaf saya belum mengerti pertanyaanmu. Waduh, berarti salah ya teman-teman. Salah mengirim ini. Coba kita ngetik ulang ya teman-teman. Jadwal
jadwal belajar. Wah, jadi teman-teman sebenarnya masih beberapa chatbot dari bot chat yang saya buat di bot itu, ada beberapa jawaban yang otomatis, tapi di sini mungkin saya salah mengetik. Informasi kampus, informasi. Nah teman-teman, ini sebenarnya bisa ya, tadi beberapa saya coba bisa, tapi memang ini sebelumnya saya menulis sudah mencoba, tapi memang bisa, ada beberapa yang bisa, terus ada beberapa juga yang jawabannya seperti ini ya. Itu dari kesederhanaan yang saya buat ini, ya mungkin belum terlalu lengkap ya teman-teman, tapi ini hasil yang sudah saya buat untuk aplikasi ini, chat kampus, kurang lebih seperti ini untuk tampilan demonya. Seharusnya sih bisa ya tadi. Coba saya pakai copy aja deh. Nah, ini dia bisa ya, dia bisa merespon. Tadi ada beberapa kata memang saya harus hafal karena itu yang saya buat di codingnya. Oh berarti salah ya teman-teman, saya keliru soal menulis ininya. Nah teman-teman, di sini juga sebenarnya lebih simpelnya itu kita punya kita masuk di teman-teman di sini ya. Untuk di sini kita perlu 2 akun yang join di sini. Ini kita bisa yang masuk di Freebase-nya ini kita perlu 2 akun yang berbeda agar bisa saling chattingan seperti kita chatting WA atau apa, bisa teman-teman. Saya sudah mencobanya, sudah mencoba untuk 2 akun, tapi sekarang mungkin nanti saya lebih saya pelajari lagi untuk lebih menariknya sih kayak chatbot gini ya teman-teman, seperti ini, supaya beberapa kata-kata yang dibalas otomatis seperti ChatGPT. Nah ini hasil demo aplikasi yang sederhana ya teman-teman, ini dari saya, dan juga ini belum terlalu sempurna ya, ini untuk memenuhi persyaratan UAS saya dengan membuat aplikasi mobile. Dan ini lebih gampangnya di sini ya teman-teman, kalau kita menggunakan 2 akun berbeda, kita bisa lewat Freebase, bisa chattingan, kita settingan dengan yang pastinya di sini kita punya link ini ya sabar. Nah untuk linknya ini di 2 akun yang berbeda, nanti kita login, untuk linknya ini harus sama ya teman-teman, harus sama biar kita berkomunikasi chattingan di sini. Nanti saya membuat mengetik di sini, mengirim pesan di sini, di sana bisa membalasnya. Nah, intinya punya 2 ini ya teman-teman, 2 linknya sama, terus dengan akun untuk akun emailnya itu harus berbeda ya, tidak boleh sama. Nah kurang lebih seperti ini demo hasil UAS tugas aplikasi mobile chat kampus, kurang lebih seperti ini. Karena saya juga masih belum terlalu ini perlu banyak belajar soal ini, tapi memang banyak pengetahuan di sini, banyak hal-hal yang baru, seperti kemarin menginstal Flutter, terus install SDK, terus ada Android Studio, dan juga ada namanya ini ya, yang tadi ini ada Freebase, nya ini juga di sini juga lengkap ya teman. Di sini ada analitik dashboardnya ini. Nah ini kita bisa melihat responding ini juga ada. Terus
Ini emailnya teman-teman ya, email ini email yang saya pakai tadi ini. Di sini ada pengaturan juga, ada template-nya juga, ada jadi beberapa item tampilan-tampilan di sini memang saya masih butuh waktu untuk banyak belajar ya teman-teman, karena ini baru pertama juga saya mengenal ini tentang FreeBSD ini teman-teman. Nah ini kurang lebih seperti ini hasil demo. Semoga dari kekurangan ini mungkin jadi pelajaran, terus perlu banyak banyak belajar, banyak mencari sumber-sumber yang ini selain yang sudah diajarkan oleh Bapak dosen. Mungkin kita perlu mencari beberapa sumber yang bersangkutan dengan ini ya teman-teman, yang berhubungan dengan pembuatan aplikasi mobile. Dari saya Andreas Degememan mengucapkan terima kasih. Sekian.